Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat pengawas TKSD Sarwas 2 Bapak Ali Sodikin SPDSD, yang kami hormati Kepala SDN 03 Kalibrau Pak Iswardono SPD, yang kami hormati Ketua Komite SDN 03 Kalibrau Ibu Nanit Karyawati, yang kami hormati tokoh masyarakat, ada Pak Krisna, ada Bu Karokna, dan satunya tadi Pak Adi, dan juga Bapak Ibu Dewan Pendidik SDN 03 Kalibrau. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah SD Negeri 03 Kalibrau. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini memberikan manfaat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami di sini selalu membawa acara. Untuk tertib dan lancarnya acara, kami bacakan susunannya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu acara inti, penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah, yang selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi, acara lancar, tidak ada hilangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengawas TKSD pada Bapak Ali Sodikin SPDSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala SDN 03 Kalibrau Pak Iswardono SPD beserta segenap jajaran pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, atau Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Ibu Komite yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang hadir, Bapak Ibu wali murid, dan semua saja yang pada siang hari ini hadir di SD 03 Kalibrau. Memenuhi undangan yang sudah dikemas dibuat dari pihak sekolah, kaitannya adalah kegiatan pada hari ini penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah. Yang perlu kami sampaikan, yang pertama mohon maaf Bapak Ibu, mengapa saya mengambil waktu duluan, karena saya itu setelah ini sama ada kegiatan lagi, kegiatan sertifikat kepala sekolah yang kami sebagai pengawas juga harus menghadiri. Salah satunya telah menjadi saksi penandatangan sertifikat itu dalam waktu yang bersamaan, sehingga kami tadi nanti misalnya booking waktu, minta waktu pada Pak Is, pada kepala sekolah, sampaikan duluan, dan setelah saya selesai, kita menghormati rasa hormat saya pada panjenengan, nanti saya langsung pamit karena harus segera ke SD 3 Kamuti yang waktunya sama pada saat ini kegiatan pelaksanaan setelah kita sudah kepala sekolah. Bapak Ibu hadirin yang hormati, yang kami hormati, bahwa kegiatan ini memang harus ada untuk kepala sekolah. Aksis ini harus mengadakan kegiatan ini yang harus didokumentasikan. Ada kami selaku pengawas, ya, ada guru, ada wali murid, ada tokoh masyarakat, ada pihak yang terkait. Ya. Kaitannya bahwa
visi misi dan tujuan sekolah ini hendaknya bisa diketahui bersama. Karena visi misi tujuan sekolah itu merupakan sebuah rangkaian untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau sekarang ini kan yang namanya pimpinan itu harus punya visi, harus punya misi, dan harus ada tujuan. Karena di sini sekolah ya tujuan sekolah. Kalau misalnya desa ya tujuan desa, ya, kabupaten tujuan kabupaten, misalnya Pak Bupati. Jadi memang ini harus disosialisasikan, disampaikan. Maka dengan istilah penyelarasan visi misi ini dikandung semua pihak biar tahu visi sekolah ini misinya kemana, tujuannya apa, diketahui bersama, yang setidaknya endingnya adalah untuk keberhasilan mutu di pendidikan di SD 03 Kalibrawu ini. Saya percaya, mohon maaf, saya sebagai pengawas, sebagai pembina wilayah di Sarwas 2 ini, khususnya SD 3 Kalibrawu, saya mengakui SD ini bagus, SD ini banyak prestasi. Namun demikian, kalau akhir-akhir ini kita dihadapkan pada sebuah kendala alam, adanya grup yang akhirnya mengubah peta lokasi kegiatan ini, ya kita maklumi bersama. Padahal dulu sekolah ini, ya, sebelum ada semacam ini, kami jadi pengawas di wilayah ini sejak tahun 2019, pernah melihat hijaunya sekolah ini, ya, rapihnya, tertibnya, kedisiplinnya, dan lain-lain. Ya. Katakan baik. Bukan sekarang ini tidak baik, tapi apapun ketika pengaruh alam, ketika ada bukan bencana ya, pokoknya dengan saat sekarang ini sekolah kita sering grup, ya kita tidak bisa mengelak soal itu. Itu memang dari Tuhan, itu kejadian alam. Kita manusia bisanya hanya meminimalisir, tidak bisa menghindar, tidak bisa menangkal. Misalnya ya bagaimana kita mensikapi situasi yang semacam itu. Nah kebetulan saat sekarang ini kepala sekolahnya adalah Pak Ismardono ketika sekolah di SD kita ini, di SD 03 Kalibrawu ini dalam kondisi semacam ini. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan beliau, ya, dengan manajemen Pak Is ini, visi misi dan tujuan sekolah yang disesuaikan dengan kondisi alam seperti ini, mudah-mudahan sekolahan ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti penjelasan secara rinci visi misi dan tujuan sekolah beliau Pak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan. Kali ini mungkin kehadiran saya memang diperlukan. Salah satunya kami harus mengikuti daftar hadir sudah kami isi tadi, dan nanti juga ada bukti fisik. Bukti fisik bahwa penyelesaian visi misi ini dihadiri oleh pengawas. Nanti misalnya lewat video atau foto, ini bukan bentuk selfie Bapak Ibu, tapi merupakan kelengkapan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ini. Jadi setelah ini misalnya foto-foto sebentar, mohon maaf ya, nanti untuk tim dokumentasi bisa mengambilnya, diabadikan. Setelah itu selesai dan sekaligus saya mohon pamit, bukan meninggalkan jenengan tapi ke tempat yang lain yang masih ada kaitan dengan kedinasan saya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami lakukan pada Bapak Ali Sofisi SPPSD yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang untuk acara yang ketiga yaitu acara inti, acaranya yaitu penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SDN 03 Kalibrawu. Pada yang terhormat Bapak Iswardono SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang terhormat pengawas TKSD Sarwas 2 Bapak Ali Sodikin yang baru saja pamit. Yang saya hormati Komite SD Negeri 03 Kaliprau Ibu Nani. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tokoh masyarakat, orang tua wali siswa SD Negeri 03 Kaliprau, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, rekan kerja kami di SD Negeri 03 Kaliprau. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, dan keberkahan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 03 Kaliprau dalam agenda pokok penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu berharap kelak mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya, sebelum kita pada materi pokok penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah, perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu hadirin semuanya, khususnya pada tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, orang tua, wali siswa SD Negeri 03 Kaliprau. Mengapa hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua sebagai stakeholder di SD Negeri 03 Kaliprau? Utamanya kami ingin sharing, ingin mendapatkan saran, masukan dari Bapak Ibu hadirin semuanya sebagai langkah awal kami mengelola pendidikan di SD Negeri 03 Kaliprau, bahwa dalam pelaksanaan sistem pendidikan di SD Negeri 03 Kaliprau ini, kita harus ada acuan, harus ada pedoman sebagai petunjuk untuk langkah-langkah dalam pelaksanaan, khususnya pembelajaran di SD Negeri 03 Kaliprau. Mungkin bagi Mas Krisna ini baru pertama kali ya, termasuk Bu Rohmah dan Pak ini merupakan hal baru ya, karena selama ini penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah kami kerjakan bersama Bapak Ibu guru di sekolah, bersama komite. Jadi untuk kita mengawali tahun pelajaran atau tahun ajaran di SD, tahap yang pertama harus kami lakukan adalah menyusun KSP, kurikulum satuan
yang di dalamnya termuat visi, misi dan tujuan sekolah kami ini apa. Nanti dijabarkan lagi dalam bentuk pembelajaran yang akan diterima anak didik atau peserta didik kita. Dari tahun ke tahun, setiap tahun kami sudah menyusunnya. Namun tahun ini memang kami membutuhkan dokumentasinya. Kalau selama ini hanya bentuk administrasinya, bukti fisiknya, tapi sekarang dituntut untuk ada bukti bahwa kami melaksanakan penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini melibatkan seluruh stakeholder di SD Negeri 03 Kalibra, di mana unsur-unsur yang terlibat dalam proses ini antara lain pengawas sekolah, kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, serta tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan SD Negeri 03 Kalibra. Sesuai dengan judulnya, visi itu adalah pandangan kami penyelenggara pendidikan di SD Negeri 03 Kalibra ini ke depan apa? Harapannya setelah anak-anak mendapatkan pendidikan di sekolah ini jadi apa atau bagaimana nantinya, itu adalah visi. Sedangkan misi sekolah yaitu langkah-langkah kegiatan atau program yang harus kami wujud dalam proses pendidikan di SD Negeri 03 Kalibra. Dan yang berikutnya, tujuan sekolah adalah hasilnya. Hasil dari visi kita implementasikan dalam bentuk misi dan nanti akan mencapai tujuan sekolah kita apa sesuai yang diharapkan oleh visi dan misi kita. Mengapa ada kata penyelarasan Bapak Ibu? Karena sebenarnya visi misi dan tujuan sekolah ini bisa digunakan dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Apabila dipandang masih relevan, masih sesuai dengan kondisi di SD Negeri 03 Kalibra. Perubahan tahun ini harus kami lakukan karena tahun ini ada perubahan regulasi aturan tentang pelaksanaan pendidikan khususnya di SD. Bapak Ibu mungkin juga sering mendengar, melihat atau membaca di media sosial. Beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan kurikulum untuk
sekolah baik di tingkat PAUD, TK, SD hingga SLTA, SMA, SMK menggunakan kurikulum merdeka istilahnya. Pada saat itu menterinya Bapak Nadiem Makarim sebagai bentuk penyesuaian kondisi nasional pasca pandemi COVID-19. Tahun ini menterinya baru, Bapak Abdul Muti, punya kebijakan baru tentang kurikulum. Namanya masih tetap kurikulum merdeka atau juga disebut kurikulum nasional, yang muatannya masih sama dengan kurikulum merdeka, juga tidak meninggalkan kurikulum 2013, yaitu kurikulum sebelum kurikulum merdeka. Karena adanya perubahan aturan, yaitu dengan terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025, ada sedikit perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antara perubahan itu, yang pertama, pada kurikulum merdeka ada penekanan dengan penerapan P5, singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dikandung maksud anak didik kita harus memiliki beberapa kompetensi sesuai dengan P5, yaitu meningkatnya iman dan takwa, bergotong royong, dan lain sebagainya. Ada 7 kompetensi kalau tidak salah. Nah, sesuai dengan peraturan menteri yang baru ini, muatan atau dimensi P5 ini diganti. Kalau P5 ditekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu mungkin juga kemarin sempat memperhatikan di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang melatih anak-anak untuk mandiri. Antara lain, anak diajarkan tentang marketing day. Jadi anak-anak didik kita itu diharapkan punya kemandirian besoknya ketika sudah dewasa, punya kemampuan untuk berwirausaha. Makanya dibekali dengan kegiatan marketing day. Nah, bahasa Jawa itu gampangnya itu diajari dodol, berjualan. Karena itu ilmu seperti itu kalau tidak diajarkan juga tidak semua orang bisa. Secara sederhana konteksnya hanya seperti itu.
di mana anak-anak dibuat kelompok, disuruh memanajemen untuk membuat ide mau jualan apa, modalnya dihimpun dari anak-anak itu sendiri, patungan, kemudian dibelanjakan bahan bakunya, kemudian anak-anak juga harus mampu mengolahnya menjadi produk atau produk. Setelah jadi produk dijual kepada teman-temannya di sekolah. Dari hasil penjualan itu anak-anak akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya dibagi kembali kepada teman satu kelompok yang tadi patungan. Secara sederhana, anak-anak itu sebenarnya kami latih untuk memanajemen usaha. Dan di bidang seni, kreativitas, budaya juga ada kegiatan gelar karya, di mana anak-anak kami latih untuk membuat karya seni, entah itu bentuknya tarian, puisi atau apa saja. Nah, nanti setelah mereka berlatih, pada akhirnya kita tampilkan dalam bentuk gelar karya dari hasil latihan mereka. Nah, tahun kemarin kami laksanakan berbarengan dengan kegiatan pelepasan siswa kelas 6. Oleh menteri yang baru dalam Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025, P5 ini diganti dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi kalau tahun kemarin penekanannya pada pelaksanaan pembelajarannya, tahun ini, mulai tahun ini penerapannya pada akhirnya, yaitu setelah anak-anak lulus. Makanya digunakan istilah 8 dimensi profil lulusan. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya sampaikan narasi awalnya dulu, biar Bapak Ibu paham mengapa hari ini kami mengundang Bapak Ibu, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, juga komite, biar Bapak Ibu tahu nantinya apa yang menjadi harapan dari SD Negeri 03 Kaliprau terhadap siswa-siswinya, terutama lulusannya nanti. Kalau kita mengikuti aturan yang ada, memang mestinya rapat kita hari ini Bapak Ibu tidak sekedar mendengarkan saya ngomong di depan, tapi memang Bapak Ibu juga kami harapkan bisa memberikan saran, masukan, usulan untuk penyusunan visi, misi maupun tujuan sekolah. Tapi ada beberapa faktor kendala Bapak Ibu di mana kami belum bisa mengumpulkan Bapak Ibu untuk hadir di SD ini, tapi dari dinas kemarin sudah meminta draft kurikulum satuan pendidikan dari sekolah kita. Akhirnya segera kami susun
dan sudah kami laporkan dan juga sudah diteliti. Tinggal endingnya kami sampaikan pada Bapak Ibu biar tahu apa visi misi dan tujuan sekolah SD Negeri 03 Kaliprau tahun ajaran 2025-2026. Tidak berbeda jauh dari visi misi serta tujuan tahun yang lalu. Ada beberapa indikator kriteria yang harus kami jadikan acuan. Yang pertama adalah rapor pendidikan. Jadi sekarang ini yang mendapat rapor tidak hanya muridnya saja, tapi sekolahnya juga mendapat rapor penilaian hasil kinerja sekolah, yang itu yang menilai dari kementerian. Hasil penilaiannya atau rapornya itu saya paparkan, saya pasang dalam bentuk banner di depan ruang perpustakaan. Ada beberapa indikator di sana. Alhamdulillah SD Negeri 03 Kaliprau ini nilainya plus semua, semakin baik dibanding tahun yang lalu, semakin baik. Hanya ada satu yang perlu ditingkatkan. Sudah baik tapi perlu ditingkatkan, yaitu tentang kualitas pembelajaran. Mohon maaf kami tidak bisa memaparkan satu persatu indikator apa yang ada di dalam rapor pendidikan. Barangkali Bapak Ibu berkenan nanti bisa membacanya. Pak Krisna juga biar tahu kondisi SD Negeri 03 Kaliprau. Dan alhamdulillah berkat peningkatan rapor ini 2 tahun berturut-turut SD Negeri 03 Kaliprau mendapat rilek dari kementerian, mendapat penghargaan hadiah dalam bentuk tambahan biaya operasional sekolah yang disebut BOSIN. Kalau BOS yang umum diberikan kepada semua sekolah namanya BOS reguler. Monggo Bapak Ibu harus di samping juga nih. Kalau kira di dalam agak lama ya Pak? Enggak Pak, terlalu tekan. Terlalu tekan ya. Jangan dipikir tekan Pak, santai saja. Kami tidak menyampaikannya santai sambil bersenda gurau ya. Dari tahun kemarin SD Negeri 03 Kaliprau mendapatkan BOSIN, namanya BOSIN kinerja, yaitu biaya operasional sekolah kinerja, karena SD Negeri 03 Kaliprau terkategori baik rapornya. Bentuknya tambahan dana BOS dalam 1 tahun sebesar 22.500.000. Nah, uang itu untuk apa? Kalau yang reguler sudah jelas penggunaannya ya untuk biaya operasional sekolah, untuk kebutuhan buku teks pelajaran anak, buku pegangan guru, untuk belanja aset sekolah, peralatan sekolah,
juga pemberian honor guru yang belum PNS atau belum diangkat sebagai ASN, juga untuk kebutuhan APK, termasuk pemeliharaan yang prioritasnya kecil, hanya untuk perawatan ringan saja seperti pengecatan, penambalan tembok yang lapak dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada perbaikan secara luas, seperti misalnya SD 3 kali perahu ini sekarang kalau road masuk ke ruangan, sudah masuk ke dalam ruang kelas, itu sudah bukan ranahnya sekolah yang harus Alhamdulillah beberapa kali kami mengusulkan, kemarin sudah disurvei dari Dinas Pendidikan, akan mendapatkan bantuan rehab 3 ruang kelas yang sebelah kita rasakan. Bentuknya nanti peninggian lantai, juga peninggian kusen-kusen, karena biar air tidak masuk ke dalam ruang kelas. Nah, realisasinya kapan? Mohon doa dan dukungan hadirin semuanya, semoga segera terrealisasi. Kami juga mengusulkan halaman sekolah yang kondisinya seperti itu, kalau kita urut dengan swadaya dari sekolah maupun orang tua siswa, kami rasa terlalu berat. Kemarin kelas 6 yang lulus, alhamdulillah orang tuanya berkenan memberikan infak sedekah untuk penguburan, dan sudah kami realisasikan dapat 4 truk tanah urut, masih kurang banyak. Ini akhirnya kami ajukan ke dinas, kemarin juga sudah disepakati, disanggupi akan segera diurut. Mudah-mudahan segera diurut sebelum saya purna tugas di SD Negeri 03 kali perahu, karena saya hanya sampai akhir Desember 2025, 1 Januari 2026 saya harus memasuki masa purna tugas alias pensiun, jadi anak panah pensiun. Itu. Nah, kembali ke tadi, baiklah, biar tidak terlalu panjang lebar kami menyampaikan, bisa paparkan saja apa yang menjadi visi dari SD Negeri 03 kali perahu. Karena saya pandang kalau hari ini kita baru konsep, Bapak Ibu saya mintai untuk membuat usulan, mungkin tidak cukup 1-2 jam untuk menyusun itu, karena ini butuh pemikiran yang sangat dalam dan wawasan yang luas. Nah, insya Allah ini sudah saya konsepkan, tinggal nanti Bapak Ibu lihat, saksikan, dan tentunya yang terakhir kami mohon kesepakatannya atau persetujuannya. Baiklah, saya tunjukkan visi misi dari SD kita. Ini Bapak Ibu, saya tampilkan
visi SD tahun yang lalu, tahun 2024 2025, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan, serta mandiri dan berinovasi dengan menghargai kearifan lokal. Itu kalau kita paparkan, kita jelaskan secara lebih luas mengapa ada berwawasan lingkungan. Ini harapan kami supaya anak-anak Kaliprahu, khususnya siswi SD Negeri 03 Kaliprahu ini kelak ikut menjaga lingkungannya yang saat ini sudah kita rasakan dampaknya. Desa Kaliprahu sudah mengalami bencana rob. Tentunya ini kalau tadi Pak Ali mengatakan itu dari Tuhan alam, namun juga tidak lepas dari perilaku masyarakat kita sendiri. Bapak Ibu saya kira paham, akhir ini banyak lingkungan di sekitar desa Kaliprahu, Tasik-Rejo, Bendung, Ketapang, sampai Mojo, pantai kita rusak ya. Dulu waktu saya kecil, kalau main ke pantai itu senang sekali melihat pohon-pohon bakau cukup banyak, rapat, yang itu berfungsi untuk menahan abrasi atau gelombang air. Dengan ambisi manusia yang ingin mencari keuntungan semata, mereka membuat atau memelihara udang windu. Dulu awalnya windu, terus ini yang sedang marak udang fanami. Kalau kita perhatikan prosesnya kan merusak lingkungan. Kalau dulu orang memelihara ikan bandeng, tambahnya justru ditanami pohon bakau. Sekarang justru pohon bakau yang jadi penahan ombak dihabiskan. Nah, tanpa kita sadari akhirnya berdampak seperti ini. Yang kedua, yang berikutnya, di sana ada kata menghargai, kalimat menghargai kearifan lokal. Ternyata di desa Kaliprahu itu banyak unggulannya. Contohnya bunga melambi. Yang ini pemasarannya sampai keluar negeri. Ini juga menjadi visi dari sekolah yang kelak anak-anak didik kita bisa mempertahankan hal tersebut. Nah, ini juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, dari visi tahun 2024-2025 yang kemudian kami selaraskan supaya sesuai dengan kurikulum yang baru, sesuai dengan regulasi pemerintah yang baru, yaitu Permen Dasmen nomor 13 tahun 2025. Sebenarnya tidak jauh beda Bapak Ibu.
muatannya masih sama, yaitu tetap kita ingin mewujudkan atau terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan dengan semangat kebinekaan dan cinta tanah air. Mengapa visinya kami buat demikian? Ini tidak lepas dari 8 dimensi profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen Dikdasmen nomor 13 tahun 2025. Adapun misinya, ini yang tahun kemarin seperti ini, tidak perlu saya bacakan satu persatu ya. Kita lanjut saja pada misi yang tahun ini. Jadi harapannya anak-anak yang belajar di SD Negeri 03 Kaliprawu ini memiliki beberapa hal, di antaranya menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pembiasaan sikap religius dan akhlak mulia, mengembangkan sikap kebinekaan global dan cinta tanah air melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, menyelenggarakan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, pada Permen Dikdasmen yang baru ini pembelajaran lebih ditekankan dengan nama pembelajaran mendalam. Jadi anak-anak tidak hanya memahami, tapi juga bisa menjelaskan dan bisa menerapkan dalam kehidupannya sendiri. Yang berikutnya menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan budaya belajar yang menyenangkan, membiasakan hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keenam, membangun kemandirian peserta didik melalui kegiatan yang menumbuhkan tanggung jawab dan keterampilan hidup. 7. Menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Itu yang menjadi misi dari SD Negeri 03 Kaliprawu. Selanjutnya adalah tujuan SD kita, SD Negeri 03 Kaliprawu, di antaranya menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, membentuk siswa yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan menjunjung nilai kebinekaan. Berikutnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, sains, serta teknologi digital, menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah secara kritis. Berikutnya menghasilkan siswa yang berbudaya lingkungan, sehat jasmani dan rohani, menyiapkan generasi mandiri, percaya diri, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, juga menjadikan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran mendalam. Kalau kita jelaskan, kami jelaskan secara lebih rinci, Bapak Ibu, beberapa poin dari tujuan sekolah kita. Di antaranya
menyiapkan generasi yang mandiri, percaya diri, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini harapannya anak-anak ini tidak terlindas oleh perubahan zaman. Ketika anak lulus sekolah, mereka bingung mau apa, karena bekal ilmu yang didapat di sekolah ternyata setelah memasuki dunia kerja, anak-anak didik kita tidak memiliki skill atau keterampilan. Kemudian tujuan sekolah menjalankan sekolah sebagai pusat pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran mendalam. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau dulu anak-anak belajar hanya sekedar mengejar kemampuan kognitifnya saja, pengetahuannya saja. Tapi sekarang lebih diperdalam supaya anak setelah mendapatkan bimbingan pembelajaran itu paham, kemudian anak juga bisa menjelaskan, tidak hanya sekedar paham, dan lebih dalam lagi anak-anak bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam. Selanjutnya Bapak Ibu, masih berkaitan dengan penyelarasan visi misi. Nah, ini yang kami harapkan atau yang dicita-citakan di SD Negeri 03 Kaliperahu, yaitu bahwa SD Kaliperahu SD 3 menjadi lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Kita pahami bahwa di lingkungan kita tindakan perundungan atau istilahnya bullying, ya, ini masih ada. Perundungan itu artinya anak diperlakukan tidak semestinya. Biasanya anak yang besar merasa lebih kuat akan memperlakukan anak-anak yang lemah, yang lebih kecil, ya, dengan sikap-sikap yang tidak dibenarkan. Kami berupaya supaya di SD Negeri 03 Kaliperahu ini hal tersebut tidak terjadi. Kemudian harapannya pembelajaran juga relevan dan berbasis konteks lokal. Yang bisa kami cita-citakan, kami sebagai kepala sekolah bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya kami bisa mengkondisikan pembelajaran di SD Negeri 03 Kaliperahu ini sesuai dengan harapan ataupun rencana serta aturan dari pemerintah. Kami juga mencita-citakan iklim
gotong royong dan kolaboratif. Dan yang terakhir, harapan kami adalah anak-anak menjadi anak-anak yang inovatif, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu, ini sekedar kami menyampaikan visi, misi dan tujuan sekolah di SD Negeri 03 Kalibrau. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang paham, monggo nanti ada kesempatan bisa menyampaikan pertanyaan atau saran dan usulan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Iswartono SPD yang telah memaparkan penjelasan visi, misi, dan tujuan SDN 03 Kalibrau. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi tanya jawab. Yang pertama dari wali murid ataupun tokoh pendidikan atau tokoh masyarakat, yang satunya dari Bapak Ibu Guru. Adanya kami persilakan dua penanya ya. Untuk menanggapi Kalau ada dengan di rumah atau Pak Agni. untuk masalah dari misi kalau bisa itu ditekankan lagi moral siswa dan adab itu lebih ditekankan lagi karena banyak sekali anak siswa sekarang sama orang tua itu banyak belum. Untuk kelanjutannya yang kita tolong di SD 03 ini biar lebih berkompeten lagi untuk masalah siswa, moral dan adabnya itu ditekankan lagi dan sopan santunnya. Kalau bisa etika pendidikannya ditekankan biar nanti kedepannya untuk siswa-siswa yang lulusan di SD 03 ini lebih mempunyai moral yang bagus, adab bagus, sopan santun yang tinggi lagi nanti. Soalnya nanti di luar sana untuk masalah adab itu lebih ditekankan. Sambut.
insya Allah itu sudah menjadi salah satu program dari SD 03 Kalibaru. Nah, sebagai bentuk realisasinya, penerapannya di sekolah apa? Untuk peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan, serta adab. Ini setiap pagi Bapak Ibu guru sebelum masuk itu tidak harus langsung mengajar. Saya sudah menekankan berulang kali pada Bapak Ibu guru, diawali dengan anak-anak menghafal surat-surat pendek, atau juz 30. Itu sudah saya target dari kelas 1 sampai kelas 6. Nantinya setelah lulus ini anak-anak betul-betul hafal juz 30 minimal itu. Kemudian Bapak Ibu guru juga setiap hari sudah saya sampaikan untuk selalu memantau aktivitas anak baik di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. Yang tadi saya sampaikan namanya bullying, ya Pak. Bullying. Ini apa sih? Koyak-koyakan. Nah, koyok-koyokan. Kadang-kadang anak menyebut kata-kata yang tidak sopan, itu sudah menjadi bagian dari program sekolah, Pak. Ya, harapannya anak-anak tidak terbiasa mengucapkan kata-kata itu. Hanya yang jadi tantangan kami di sekolah, kendalanya itu justru anak-anak mengenal perilaku bahasa seperti itu di lingkungan rumahnya. Betul ya? Sehingga apa yang kami lakukan, kalau tidak ada dukungan dari lingkungan masyarakat, ya, kalaupun ada hasilnya tidak maksimal. Kemudian juga menjadi program sekolah kami yang tidak kalah pentingnya, baru anak-anak sekarang sudah dari kecil kenal HP. Padahal di sekolah justru anak-anak tidak boleh membawa HP, karena kami pandang HP belum sepenuhnya dibutuhkan untuk proses pembelajaran di sekolah. Mungkin kalau SMP atau setingkat SMA, SMK itu sudah dibutuhkan, karena sekarang guru-guru banyak yang memberikan ulangan tidak menggunakan kertas. Jadi soalnya di-share dengan HP, anak-anak langsung menjawab secara online. Tapi kalau SD belum sampai ke sana. Di samping kemampuan anak masih terbatas, yang kedua kami juga mempertimbangkan jadi beban orang tua. Mungkin orang tua yang mampu bisa mengusahakan HP-nya lah, yang tidak mampu kan kasihan. Nah, di sekolah kami hindari anak-anak membawa HP, tapi di rumah orang tua justru melepasnya. Anak sunat hadiahnya tukake HP, padahal secara kebutuhan belum sepenuhnya. Nah, anak-anak paling buat apa? Nanti hanya bermain game. Nah, yang saya sebenarnya prihatin ya, itu sekarang banyak istilahnya blog-blog atau web-web yang bisa diakses di HP, yang berisi konten-konten yang tidak semestinya
dilihat oleh anak kecil. Jujur saja seperti itu Bapak Ibu. Kami sekolah berusaha sebaik-baik. Makanya ini sedang kami rencanakan nih. Insya Allah di bulan September ini kemarin sudah jadi bahan diskusi kami di sekolah untuk pengenalan tentang pendidikan seks pada anak-anak. Ya, mungkin bagi sebagian orang masih menganggap tabu. Ya. Kadang orang tua justru tidak mau menjelaskan karena bahasanya wong ngene wong kamu iki jare saru ya. Wong cilik kok dijelaskan. Tapi karena perkembangan zaman yang luar biasa, perkembangan digital, kita tidak memberitahu, tidak mengenalkan, tapi anak-anak malah sudah melihatnya sendiri melalui media HP. Ini yang kami prihatinkan, jangan sampai anak salah menafsirkan. Akhirnya terjadilah penyimpangan. Demikian Bapak ya. Sebenarnya banyak program yang sudah kami terapkan, termasuk beberapa waktu lalu lewat Bapak Guru Agama Pak Panji untuk mewajibkan anak-anak sholat zuhur berjamaah di sekolah. Dan alhamdulillah kebetulan sekolah kita juga dekat dengan musola. Itu sebagai upaya kami pihak sekolah untuk menanamkan iman dan takwa serta adab, ya. Harapannya dengan anak terbiasa sholat berjamaah, anak menghafal surat-surat pendek, ini akan tertanam dalam hatinya, ya, rasa iman dan takwa yang pada akhirnya akan juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Juga tentang bullying itu sering kami tanamkan melalui guru kelas masing-masing, baik secara langsung dijelaskan maupun dengan media, lagu, permainan, yang intinya supaya anak-anak itu bisa saling menghormati dengan temannya terutama. Tapi apapun yang kami upayakan, bukan kami menghindar dari tanggung jawab. Yang paling beban bagi kami adalah pengaruh lingkungan. Karena pendidikan ada 3 ranah, ada 3 lingkungan, ya. Pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah orang tua, juga pendidikan lingkungan. Yang 2 insya Allah pasti baik. Anak-anak di rumah pasti dididik supaya jadi anak-anak yang demikian juga kami di sekolah. Yang tidak ada kontrol itu pendidikan lingkungan. Ketika anak keluar dari rumah bermain dengan temannya, maka circle pergaulan harus kita jaga. Kalau di sekolah pasti anak-anak tidak akan bermain dengan di luar lingkaran lingkungannya. Artinya teman bermainnya, teman bergaulnya adalah teman sekolahnya karena berada di sekolah. Di rumah juga demikian. Anak-anak akan bermain bergaul dengan orang tua dan keluarganya. Lah ketika di luar, siapa yang bisa ngontrol Bapak Ibu? Anak kecil kadang ada yang nongkrongnya, bergaulnya dengan anak-anak yang sudah usianya sudah lebih dewasa. Anak-anak yang sudah seperti itu kadang-kadang dari komunikasinya, bicaranya sudah tidak ada kontrolnya. Anak kecil akhirnya ikut-ikut itu
itu faktornya banyak sekali ya Bapak. Ini tapi ya kami akan terus berusaha, berupaya, dan itu sudah ada buktinya dari hasil rapor pendidikan kita. Ya, tingkat bullyingnya di SD 3 Kali Perahu sudah rendah. Yang perlu kami tingkatkan adalah peningkatan kualitas pembelajarannya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Jawabannya sudah merasa pas atau belum Pak? Monggo Nak, kira-kira menurut panjenengan apa yang harus dilakukan pihak sekolah untuk menerapkan itu? Silakan panjenengan kami hadirkan di sini ya memang dalam rangka memberi masukan dan saran kepada sekolah. Monggo Pak dilanjut. Mungkin untuk masalah komunikasi Pak lebih ditekankan untuk lebih menghargai antara yang lebih dewasa sama yang lebih muda. Misal komunikasi dari anak SD itu kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, karena dari usia dini untuk menghargai, menghormati orang yang lebih tua itu nanti lebih menghargai untuk bersekolah. Mungkin dari kelas 1 udah mulai ditekankan masalah etika komunikasi dan enggak unggul lah, nanti dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 insya Allah nanti kalau udah dari kelas 1 benar-benar dibimbing, nanti ke depannya untuk orangnya bisa. Terima kasih. Monggo ini Bapak Ibu ada masukan saran dari orang tua siswa yang bisa kita lakukan. Ya tadi setiap hari anak itu harus selalu diingatkan bagaimana bicara dengan teman sebaya, bicara dengan orang yang usianya lebih tua, bicara dengan bapak ibu gurunya dan sebagainya. Insya Allah Pak, nanti kami upayakan lebih intens lagi. Sudah cukup? Mungkin yang lain dari Bu Rohman, apa Bu Nani? Pak Krisna monggo. Dari guru kelas 1. Ya, menanggapi dari Bapak yang tadi, yang mungkin bisa dilanjutkan. Pertanyaan tolong diingatkan terus menuntut dari kelas 1 sampai kelas 2, kemudian kelas 3 bisa juga kayak gitu. Jadi mungkin kelas 1 bisa menanggapinya gitu. Terima kasih Pak Agni untuk menanggapi tadi dari kami selaku wali kelas 1 SD 03 Kali Perahu. Kami berprinsip pada anak-anak ya pada dasarnya seperti itu, tunggal tetap. Tapi saya hanya sharing sama anak-anak karena saya menganggap anak itu sahabat. Ya. Kalau masuk kelas juga ini, kadang dia pilih sendiri pakai apa, ada rangkulan, ada ya sesuka hatinya anak. Seperti itu. Kadang juga saya sebelum mulai pelajaran saya tanyakan, ada yang mau bertanya, seperti itu. Nanti tanya balik, kita sudah berkomunikasi dengan anak. Terus untuk setiap pagi juga saya tanyakan, apa sudah sarapan, sudah mandi, sudah pamit, dan lain sebagainya. Terus di jalan lihat apa, diantar atau berangkat sendiri, seperti itu Pak. Tapi tetap saya ingatkan terus, untuk aturan di kelas ini berarti kalau anak bawa mainan atau beli mainan memang saya minta, karena di sekolah tempatnya untuk belajar. Kalau mau beli mainan silakan nanti di rumah izin sama bapak atau ibunya.
Kalau di sekolah sudah tidak boleh bawa tidak boleh, apalagi beli. Kemarin sudah sadar kalau istirahat siapa yang beli mainan nanti dibelikan. Berarti anak sudah tahu resikonya. Kalau beli mainan berarti ya bukan miliknya, sudah diserahkan ke saya gurunya. Saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih. Nanti Bu Ucik barangkali mau menambahkan. Bisa diterima ya? Bisa lanjutkan Pak. Saya mau kita ajak diskusi. Bismillah. Sebelumnya kenalan dulu ya Pak. Iya, Saya siapa sih bener nggak? Saya mau orangnya nggak banyak macam-macam. Karena saya nama biar orang tua saya Wijaya, nama panggung saya KOCHE. Ada di YouTube juga sirkus perkusi, basic saya musik sebenarnya kayak gitu. Terus di sini baru-baru saya pendatang dan sudah tinggal tetap di Palembang. KTP kakak saya dari sini. Saya datang terus ke sini saya bawa dulunya main servis handphone, main apa segala macam, akhirnya ada semua di tengah jalan. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah bisa mengajak anak-anak untuk bermain di rumah. Itu namanya rumah belajar Rumah Mutu. Saya ada di sebelah utama. Ini ya, sebelah kiri. RT6 saya dengan sebelah sana saya punya rumah belajar. Terusnya saya punya anak semua. Oma Mutu itu bahasa sininya Oma rumah baca tulis ya, Moco tulis Pak. Kayak gitu. Jadi melahirkan alhamdulillah dari anak-anak di sini SD 3 di sini sudah banyak. Terus sekarang sampai belakangan sampai Samo sampai Amiga Pak. Sampai 150 kemarin pendaftaran baru saya buka pakai formulir isi semua 150 Pak. Tapi nggak tahu sekarang kemana. Intinya cuma 110. Terus menanggapi Bapak Agni, saya bukan membela guru kelas 1 ya. Tapi saya setiap hari memang ketemu sama anak-anak. Anak-anak itu pasti dikasih arahan sama guru ya. Kamu sudah mandi belum? Kalau sudah mandi tandaan. Kamu kok pagi-pagi nggak mandi? Gosok gigi belum? Giginya ngomong, giginya bolong kayak gitu. Saya juga kayak gitu. Saya tanpa mesra tapi hati saya melo Pak. Karena kayak gitu Pak. Jadi saya belajar di sana itu gimana caranya biar anak itu senang. Saya ajak mereka bercanda sampai tadi apa ya? Saya diserang itu Pak istilah sendiri. Aduh, bertanya hampir dipeluk di sana dalam. Jadi pendekatan sama anak itu anak berklimat ya. Tadi apa isinya itu? Gimana caranya membuat mereka senang? Buat senang aja dulu, nyaman, nggak harus kita rangkul, tapi dengan bahasa kita yang asik. Saya memang besar di jalan Bu. Jadi saya dengan bahasa jalanan saya, ya kayak gini saya gitu. Terus anak-anak di lingkungan saya sendiri di sebelahnya itu orang tuanya ada. Setiap hari itu ada di atas mesin deka. Ibunya di rumah, bapaknya di rumah, anaknya entah kemana setelah sekolah dan tes. Anak itu langsung main, layak tuh. Jadi orang tua itu sendiri bukan angkat tangan, tapi aku sudah kerja. Jadi jangan juga menyalahkan guru di sekolah gitu. Enggak gitu Pak. Di sekolah itu waktu cuman paling lama 4 jam ya. Itu kelas 6 gini. Kelas 6 4 jam, kelas 1 paling 2 jam. 5 jam itu pelajaran paling berapa jam gitu. Istirahatnya main bersama temannya. Jadi kembali ke itu yang di rumah, gimana cara kita mendekati si anak itu. Anak saya di rumah juga anak didik saya itu ada 120, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan masih bisa senderan di punggung saya, masih tiduran di paha saya. Kalau saya ajar baca, anak-anak bukan pak saya semua geladotan kayak gitu. Jadi balik orang tua lagi ya, kalau kita mencari uang itu untuk siapa? Ingat lagi, mencari uang untuk anak. Kadang kita lihat orang itu mencari uang, itu sibuk, banyak kerjaan. Kalau ditinggal, nggak dapat uang. Uang itu buat siapa sebenarnya?
buat belajar anak lagi sebenarnya tingkat wanita kayak gitu. Ini masalah dunia anak kayak gitu ya. Saya juga udah banyak belajar dari anak-anak, makanya saya lebih saya harus paham mereka, jadi saya harus seperti mereka, bukan mereka ikutin saya. Jadi itu Pak. Masalah adat mungkin tadi masuknya ke akhlak mulia secara global. Jadi masalah adat itu, akhlak mulia itu sudah diterapkan setiap hari membaca juz amma, juz 30. Itu sudah salah satu alat yang mulia dan membentuk adab si anak itu sendiri. Insya Allah dari doa-doa setiap hari anak itu bisa berkembang dan otak kirinya bisa ikut ke aliran yang masih. Itu Pak. Jadi saya menemani buku kelas 1. Nah, pertanyaan saya buat buku kelas 1 mengenai kurikulum merdeka ya Pak. Saya pernah ngomong sama Pak Ibu tahun kemarin ya. Kelas 1 itu yang kedua belajar baca seperti apa sih? Sedangkan waktu nilai KTK itu katanya itu tidak banyak diajarkan membaca dan menulis ya di TK. Tapi masuk SD mereka harus sudah bisa menyelesaikan tugas LKS tema 1, tema 2, tema 3. Itu cara mengajari baca itu seperti apa? Jadi biar saya juga bisa terapkan kayak gitu. Ya Bu ya? Bisa ya? Nanti jawab. Kelas SD 3 ini sampai kelas 5 masih ada yang terbata-bata bacanya. Sampai sekarang masih datang setiap hari. Karena waktu itu sendiri saya di rumah satu hari itu 5 kelas, pagi, siang lagi, sore dan malam. Dari jam 8 pagi sampai setengah 9 malam saya baru bisa istirahat. Sekarang saya tinggal di kelas B. Nanti jam 1 kelas C sampai setengah 3. Jadi yang terkait sama guru kelas 1 metode cara belajar baca dan menulis seperti apa. Nanti biar mungkin saya bisa coba di sana, bisa lihat lapangan. Kayak gitu aja. Terima kasih Pak. Untuk baca tulis berarti saya pakai metode yang seperti biasa, berarti tidak dieja sekarang. Berarti tinggal B, U, K, U dibaca buku gitu aja. Kalau zaman dulu kan B, U, Bu, K, U, buku seperti itu intinya. Tapi kalau sekarang tidak, tapi saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Ada yang pakai seperti itu tidak bisa, ada yang harus pakai seperti zaman dulu BUku, KUku. Saya sesuaikan dengan kemampuan anaknya masing-masing. Tapi kalau sekedar baca seperti itu, saya kan dituntut kurikulum harus menyelesaikan berbagai mapel ya, berarti bab 1 harus selesai dan harus. Kalau dulu per tema, berarti tema 1, 2, 3 itu harus selesai. Jadi saya berkejaran dengan kurikulum sama bacaan seperti itu. Kadang kalau istirahat, kalau anaknya mau ya saya pelajari. Kalau pulangnya ada anaknya yang mau juga, malah yang sudah pintar malah mau Pak, yang belum malah nangis. Jadi saya harus koordinasi sama orang tuanya. Kalau anaknya nangis berarti nanti saya konsultasikan ke ibunya biar diajarin di rumah seperti itu. Barangkali kalau sama saya mungkin bosan atau gimana, cuma kerjasama pakai WA, kadang telepon, kadang secara langsung, kadang anak bantu. Saran atau masukan saya kira cukup Pak Panji, karena waktunya juga sudah melampaui pukul 12. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak mempersiapkan jamuan makan siang tadi, harapannya sebelum jam 12 selesai. Mohon Pak Panji. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Iswardono SPD yang telah memberikan paparannya dan juga terus kita bersama diskusi tadi. Mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan bisa berdampak positif pada kita semua, terutama pada putra dan putri anak kita semua, lebih khusus SD 303 Kalibrau. Demikian acara yang dapat kami pandu dari awal hingga akhir, dan
tibalah asal yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.